Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai sesuatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, definisi strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang telah didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Strategi pembelajaran memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, di antaranya yaitu siswa terlayani kebutuhannya mengenai belajar cara berpikir dengan lebih baik. Pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Kedua, ada jenis model strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama, ada jenis model pembelajaran. Di sini ada metode pembelajaran langsung. Definisi pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model pembelajaran berbasis masalah ini konsepnya memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Yang kedua, ada metode pembelajaran konseptual. Metode ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya. Yang ketiga, ada metode pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini hampir sama dengan pembelajaran konseptual dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi expository, yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif, dan yang kelima ada conceptual teaching learning, dan yang keenam ada strategi pembelajaran afektif. Dan ada juga jenis-jenis media pembelajaran. Ada media audio, media visual, media audiovisual, media serbaneka, gambar fotografi, dan yang terakhir ada peta dan globe. Dan ada juga jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi, metode percobaan, metode karya wisata, dan ada juga metode perencanaan dan yang terakhir ada metode latihan keterampilan. Dan ada juga jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan konseptual, yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yang ketiga ada pendekatan deduktif, yang keempat ada pendekatan induktif, yang kelima ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving, dan yang keenam ada pendekatan open ended, yang selanjutnya ada pendekatan proses, dan yang terakhir ada pendekatan saintifik. Dan materi selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran yang aktif dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada metode ceramah atau preaching method.
Metode penceramah yaitu sebuah metode yang mengajarkan dengan cara menyampaikan informasi serta pengetahuan melewati lisan kepada sejumlah siswa yang umumnya mengikuti pendidik secara pasif. Metode ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya cara paling ekonomis untuk menyampaikan sesuatu informasi dan paling efektif dalam mengatasi langkahnya. Bahan rujukannya itu ada bahan rujukan atau literatur itu sesuai dengan jangkauan daya beli dan pemahaman siswanya atau siswa tersebut. Yang kedua ada metode diskusi atau discussion method. Metode diskusi ini cara mengajar yang sangat erat kaitannya dengan pemecahan suatu masalah. Metode ini umumnya dikenal dengan metode kelompok atau metode diskusi dan resitasi bersama atau socializated recitation. Tujuan dari pelaksanaannya metode ini yaitu untuk mendorong peserta didik berpikir secara kritis. Peserta didik didorong untuk mampu mengutarakan pendapatnya secara bebas. Yang ketiga ada metode demonstrasi atau demonstration method, yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan suatu barang, peristiwa, aturan, dan urutan secara sesuatu aktivitas baik secara langsung maupun tak langsung melalui penggunaan sebuah media pengajaran yang relevan dengan materi atau pokok pembahasan yang sedang disajikannya. Yang keempat ada metode resitasi atau recitation method. Metode ini mengajarkan di mana peserta didik diharuskan membuat satu resume dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang kelima ada metode percobaan atau eksperimental metode. Metode percobaan ini adalah suatu metode pemberian kesempatan kepada peserta didik baik perorangan atau kelompok untuk dilatih dan melakukan sebuah proses atau percobaan. Umumnya dilakukan lebih dari satu kali dengan menggunakan alat-alat khusus atau tempat-tempat khusus, misalnya percobaan di laboratorium. Yang keenam ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini suatu metode mengajarkan yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa untuk membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lainnya serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Metode ini juga merupakan suatu perjalanan atau pesiar yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, terutama pengalaman langsung, dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. Yang ketujuh ada metode latihan. Metode latihan keterampilan atau drill method. Metode latihan keterampilan ini di mana sebuah metode mengajar peserta didik diajak ke tempat latihan keterampilan untuk mengamati bagaimana cara membuat suatu karya atau bagaimana cara menggunakannya serta untuk apa dibuatnya dan apa kegunaannya dan lain-lainnya. Contoh dari latihan keterampilan ini membuat tas dari tali kur atau membuat kerajinan dari kain perca dan yang lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan ada metode perancangan, yaitu metode mengajar di mana pendidik harus merancang sebuah proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian oleh peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.